Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Mubarok dengan NIM 19220276. Saya selaku ketua kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang slide 14. Dan di sini pentingnya bahasa Indonesia dalam karya ilmiah adalah pada bagian ini kita membahas mengapa bahasa Indonesia sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan dalam lingkungan pendidikan, penelitian, dan akademik di Indonesia. Oleh karena itu, setiap karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, atau artikel ilmiah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan jelas. Sesuai kaidah kebahasaan, penggunaan bahasa yang tepat akan membantu membaca, memahami isi penelitian tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, sebagai mahasiswa kita dituntut untuk mampu menyusun karya ilmiah secara sistematis. Artinya, penulisan harus memiliki urutan yang jelas, mulai dari pendahuluan, pembahasan, hingga kesimpulan. Penyusunan yang sistematis membuat isi tulisan lebih mudah dipahami dan menunjukkan bahwa penulis mampu menyampaikan ide secara logis. Kemampuan menulis karya ilmiah juga didasarkan pada 3 unsur utama, yaitu topik, tesis, dan kerangka karangan. Topik adalah pokok bahasan atau masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah. Tesis merupakan gagasan utama atau pendapat yang ingin dibuktikan dan dikembangkan oleh penulis. Sedangkan kerangka karangan adalah rancangan atau susunan isi tulisan yang berfungsi sebagai pendahuluan agar pembahasan tetap terarah, runtut, dan tidak keluar dari topik yang telah ditentukan. Dengan memahami ketiga unsur tersebut, mahasiswa dapat menghasilkan karya ilmiah yang lebih berkualitas, terstruktur, dan mudah dipahami. Oke, sekarang apa itu topik? Saya akan menjelaskan apa itu topik. Topik adalah pokok pembicaraan atau pokok permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah karya ilmiah. Bisa dikatakan bahwa topik merupakan titik awal sebelum seorang menulis. Tanpa adanya topik yang jelas, penulis akan kesulitan menentukan arah pembahasan. Topik juga menjadi dasar penyusunan karya ilmiah. Artinya, seluruh isi tulisan, mulai dari pendahuluan, pembahasan, hingga kesimpulan, harus berfokus pada topik yang telah dipilih. Oleh karena itu, pemilihan topik harus dilakukan dengan cermat agar pembahasan tetap terarah dan tidak keluar dari tujuan penelitian. Selain itu, topik bersifat umum dan belum terurai secara rinci. Misalnya, topik adalah penggunaan media sosial dalam pendidikan. Topik ini masih luas, sehingga nanti perlu dipersempit menjadi fokus yang lebih spesifik. Misalnya, pengaruh penggunaan media sosial terhadap motivasi belajar mahasiswa. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah topik harus berupa sesuatu yang nyata dan dapat dibahas secara ilmiah. Artinya, topik tersebut harus memiliki fakta, data, atau teori yang dapat dijadikan dasar pembahasan. Topik tidak boleh hanya berupa pendapat pribadi atau sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Dengan memilih topik yang tepat, penulis akan lebih mudah menyusun karya ilmiah yang terarah, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, di sini aku akan membahas mengenai ciri-ciri topik yang baik. Setelah memahami pengertian topik, selanjutnya kita perlu mengetahui seperti apa sih ciri-ciri topik yang baik dalam penulisan karya ilmiah.
Pemilihan topik sangat penting karena akan mempengaruhi proses penelitian dan kualitas hasil karya ilmiah. Karakteristik pertama adalah menarik perhatian penulis. Sebaiknya penulis memilih topik yang memang diminati karena rasa tertarik dan membuat proses mencari data, membaca referensi, dan menulis menjadi lebih semangat serta tidak mudah merasa bosan. Karakteristik kedua adalah dikuasai oleh penulis. Artinya, penulis memiliki pengetahuan dasar mengenai topik tersebut atau setidaknya bersedia mempelajarinya lebih dalam. Dengan begitu, pembahasan dapat disusun secara lebih baik dan tidak hanya berdasarkan dugaan. Karakteristik selanjutnya, topik harus bersifat spesifik dan terbatas. Topik yang terlalu umum akan membuat pembahasan menjadi sangat luas dan sulit dibahas secara mendalam. Sebaliknya, topik yang lebih spesifik dan membantu penulis fokus pada satu masalah sehingga hasil penelitian lebih jelas. Topik juga harus memiliki manfaat yang lebih baik secara akademik maupun manfaat bagi masyarakat. Misalnya, hasil penelitian dapat memberikan solusi terhadap suatu masalah atau menambah pengetahuan dalam bidang tertentu. Selain itu, topik yang baik adalah topik yang mudah memperoleh referensi. Menulis harus memastikan tersedia sumber informasi yang cukup seperti buku, jurnal, atau hasil penelitian sebelumnya. Jika referensi sangat terbatas, proses penyusunan karya ilmiah akan menjadi sangat sulit. Terakhir, topik tidak boleh terlalu luas maupun terlalu sempit. Jika terlalu luas, pembahasannya akan sulit dikendalikan dan kurang mendalam. Sebaliknya, jika terlalu sempit, penulis bukan akan kesulitan menemukan data atau bahan pembahasan. Oleh karena itu, penulis perlu memilih topik yang memiliki ruang lingkup yang seimbang agar penelitian dapat dilakukan secara efektif. Nah, landasan teori apa sih dari perbedaan topik dan judul? Pada bagian ini dijelaskan perbedaan antara topik dan judul dalam karya ilmiah. Meskipun keduanya saling berkaitan, topik dan judul memiliki fungsi yang berbeda. Pertama, topik merupakan pokok bahasan yang masih bersifat umum. Topik belum diuraikan secara rinci dan belum menunjukkan sudut pandang tertentu. Topik hanya memberikan gambaran mengenai apa yang akan dibahas dalam karya ilmiah. Karena itu, topik menjadi dasar atau langkah awal sebelum menunjukkan judul penelitian. Sedangkan judul merupakan hasil pengembangan dari topik. Judul bersifat lebih spesifik, lebih terarah, dan sudah menunjukkan fokus pembahasan yang akan diteliti. Melalui judul, pembaca dapat langsung mengetahui masalah apa sih yang akan dibahas dalam karya ilmiah tersebut. Selain itu, judul juga menjadi nama resmi dari karya tulis yang dibuat oleh penulis. Sebagai contoh, jika topiknya adalah pendidikan, maka topik tersebut masih sangat luas karena bisa membahas banyak hal, seperti metode pembelajaran, kualitas guru, kurikulum, atau presentasi siswa. Agar lebih jelas, topik tersebut perlu dikembangkan menjadi judul, misalnya pengaruh pendidikan terhadap SDM. Dari judul tersebut, kita sudah mengetahui bahwa pembahasannya akan berfokus pada hubungan antara pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa topik adalah ide atau pokok pembahasan yang masih umum, sedangkan judul adalah bentuk yang lebih spesifik dan menggambarkan fokus penelitian secara jelas. Oleh karena itu, sebelum menentukan judul, penulis harus lebih terdahulu memilih topik yang tepat ya. Nah, sekarang pengertian dan tujuan dalam penulisan. Dari slide ini kita akan membahas tentang tujuan dan penulisan karya ilmiah. Tujuan itu apa sih? Tujuan itu adalah sasaran atau hasil yang ingin dicapai oleh penulis setelah melakukan penelitian yang menyusun karya ilmiah. Dengan kata lain, tujuan menjelaskan apa sih yang ingin kita ketahui, dibuktikan, atau dicapai melalui penelitian tersebut. Tujuan memiliki beberapa fungsi penting ya. Pertama, tujuan menjadi arah atau pedoman bagi penulis selama proses penulisan. Dengan adanya tujuan yang jelas, penulis akan lebih mudah menentukan langkah-langkah penelitian dan isi pembahasan. Kedua, tujuan berfungsi untuk mempersempit topik. Seperti apa yang kita ketahui, tapi biasanya masih bersifat umum. Melalui tujuan, penulis dapat menunjukkan bagian mana sih yang akan dibahas sehingga penelitian itu menjadi lebih fokus.
Misalnya, jika topik adalah pendidikan, tujuan penulis bisa difokuskan pada mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Dengan begitu, pembahasannya tidak terlalu luas, betul? Dan yang terakhir, tujuan menjadi batasan pembahasan agar isi karya ilmiah tidak melebar ke hal yang tidak berkaitan. Penulis hanya bisa membahas hal-hal yang sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. Hal ini membuat karya ilmiah menjadi lebih sistematis, terarah, dan mudah dipahami oleh pembaca. Terakhir, tujuan harus selaras dengan topik yang dipilih. Artinya, tujuan harus memiliki hubungan yang jelas dengan topik. Jika topik yang membahas pendidikan, maka tujuan penelitiannya juga harus berkaitan dengan pendidikan. Jangan sampai topik dan tujuan membahas hal yang berbeda, karena hal tersebut dapat membuat isi karya ilmiah menjadi tidak konsisten. Sebagai contoh, jika topiknya adalah pengaruh pendidikan terhadap kualitas SDM, maka salah satu tujuan penelitiannya adalah atau dapat berupa mengetahui pengaruh pendidikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tujuan tersebut sudah sesuai dengan topik yang memberikan arah yang jelas bagi penelitian. Jadi kesimpulannya adalah tujuan dalam penulisan karya ilmiah berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan seluruh proses penulisan, membantu memfokuskan pembahasan, membatasi ruang lingkup penelitian, serta memastikan bahwa isi karya ilmiah tetap sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan membacakan slide 6 tentang pengertian tesis. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang tesis. Dalam penulisan karya ilmiah, tesis adalah perumusan dari topik dan tujuan yang dituangkan ke dalam bentuk kalimat. Jadi, setelah penulis menentukan topik dan tujuan penelitian, langkah berikutnya adalah menyusun tesis yang akan menjadi inti dari seluruh pembahasan. Tesis juga merupakan pernyataan utama yang ingin dibuktikan melalui penelitian atau karya ilmiah. Artinya, tesis berisi gagasan, pendapat, atau dugaan yang nantinya akan didukung dengan data, fakta, teori, dan hasil analisis. Oleh karena itu, tesis tidak boleh dibuat secara sembarangan, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan melalui pembahasan yang ilmiah. Selain itu, tesis menjadi pedoman dalam proses penulisan seluruh isi karya ilmiah, mulai dari pendahuluan, pembahasan, hingga kesimpulan, harus mengarah pada pembuktian tesis tersebut. Dengan adanya tesis, penulis akan lebih mudah menentukan informasi apa saja yang perlu dimasukkan dan menghindari pembahasan yang tidak relevan. Tesis juga sering disebut sebagai payung dalam penyusunan karya ilmiah. Maksudnya, tesis menjadi ide utama yang menaungi seluruh isi tulisan. Semua argumen, data, dan penjelasan yang disampaikan harus mendukung tesis yang telah dibuat. Jika ada pembahasan yang tidak berkaitan dengan tesis, maka pembahasan tersebut sebaiknya tidak dimasukkan karena dapat mengurangi fokus karya ilmiah. Sebagai contoh, jika topiknya adalah pendidikan dan judulnya pengaruh pendidikan terhadap kualitas SDM, maka tesisnya bisa berupa pendidikan yang berkualitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kalimat inilah yang nantinya akan dibuktikan melalui data, teori, dan hasil penelitian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tesis merupakan pernyataan utama yang menjadi inti dari sebuah karya ilmiah. Tesis berfungsi sebagai pedoman dan arah penulisan sehingga seluruh pembahasan tetap fokus, sistematis, dan bertujuan membuktikan pernyataan yang telah dibuat. Dan selanjutnya saya akan membacakan slide ke-7 yang arti di sini ada contoh topik, tujuan, dan tesis. Pada slide ini diberikan contoh agar kita lebih mudah memahami perbedaan antara topik, tujuan, dan tesis dalam karya ilmiah. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan disusun secara berurutan. Pertama adalah topik, yaitu meningkatkan minat baca mahasiswa. Topik ini masih bersifat umum dan hanya
menunjukkan pokok bahasan yang akan dibahas. Dari topik tersebut, kita belum mengetahui bagaimana cara meningkatkan minat baca atau aspek apa yang akan diteliti. Oleh karena itu, topik masih perlu dikembangkan. Selanjutnya adalah tujuan, yaitu menunjukkan strategi meningkatkan minat baca mahasiswa, dan tujuan ini menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh penulis. Dalam contoh ini, penulis akan mengetahui atau menjelaskan berbagai strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat baca mahasiswa. Dengan adanya tujuan, pembahasan menjadi lebih fokus dan tidak melebar ke hal-hal lain yang tidak berkaitan. Kemudian yang terakhir adalah tesis, yaitu minat baca mahasiswa dapat ditingkatkan melalui berbagai strategi dan metode yang tepat. Tesis merupakan pernyataan utama yang nantinya akan dibuktikan dalam karya ilmiah. Penulis harus memberikan data, teori, hasil penelitian, atau fakta yang mendukung pernyataan tersebut. Jadi seluruh isi karya ilmiah akan diarahkan untuk membuktikan bahwa strategi dan metode yang tepat memang dapat meningkatkan minat baca mahasiswa. Dari contoh ini, kita bisa melihat hubungan antara ketiganya. Topik menentukan apa yang akan dibahas, tujuan menjelaskan apa yang ingin dicapai, sedangkan tesis merupakan pernyataan utama yang akan dibuktikan melalui pembahasan dan penelitian. Kesimpulannya, ketiga unsur tersebut berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jika topik dipilih dengan baik, tujuan dirumuskan dengan jelas, dan tesis disusun secara tepat, maka proses penulisan karya ilmiah akan menjadi lebih terarah, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi urutannya adalah topik menentukan apa yang dibahas, tujuan menjelaskan apa yang ingin dicapai, dan tesis menyatakan pendapat atau gagasan utama yang nantinya akan dibuktikan melalui penelitian. Dan selanjutnya slide 8, yaitu fungsi tesis dalam karya ilmiah. Pada slide ini, kita akan membahas fungsi tesis dalam karya ilmiah. Tesis memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar yang mengarahkan seluruh proses penulisan. Tanpa tesis yang jelas, sebuah karya ilmiah akan sulit memiliki fokus dan pembahasannya bisa menjadi tidak terarah. Fungsi yang pertama adalah menjadi pedoman penulisan. Tesis berfungsi sebagai acuan bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah. Selama proses penulisan, penulis akan selalu mengacu pada tesis agar isi tulisan tetap sesuai dengan tujuan penelitian. Fungsi yang kedua adalah mengarahkan pembahasan. Semua pembahasan dalam karya ilmiah harus mendukung dan menjelaskan tesis yang telah dibuat. Dengan begitu, penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, tesis juga membatasi ruang lingkup penelitian. Dalam sebuah penelitian, banyak hal yang bisa dibahas, namun dengan adanya tesis, penulis dapat menentukan batasan masalah sehingga penelitian menjadi lebih fokus, mendalam, dan tidak terlalu luas. Fungsi berikutnya adalah membantu penyusunan kerangka karangan. Setelah tesis ditentukan, penulis akan lebih mudah menyusun kerangka atau susunan isi karya ilmiah. Setiap bab dan subbab dapat disusun secara runtut karena semuanya mengacu pada tesis yang sama. Terakhir, tesis berfungsi untuk menghindari pembahasan yang menyimpang. Saat menulis, terkadang penulis menemukan banyak informasi yang menarik, namun tidak semua informasi perlu dimasukkan. Dengan berpedoman pada tesis, penulis dapat memilih informasi yang benar-benar mendukung pembahasan dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Sebagai contoh, jika tesisnya adalah minat baca mahasiswa dapat ditingkatkan melalui berbagi strategi dan metode yang tepat, maka seluruh isi karya ilmiah harus membahas strategi tersebut, seperti pemanfaatan perpustakaan, penggunaan media digital, atau program literasi. Penulis tidak perlu membahas topik lain, misalnya tentang prestasi olahraga mahasiswa, karena tidak berkaitan dengan tesis. Jadi dapat disimpulkan bahwa tesis berfungsi sebagai arah atau kompas dalam penulisan karya ilmiah. Tesis membantu penulis menjaga fokus pembahasan,
menyusun tulisan secara sistematis, membatasi ruang lingkup penelitian, dan memastikan bahwa seluruh isi karya ilmiah tetap sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk selanjutnya, bagian slide 9. Pada bagian ini kita akan membahas tentang kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana atau susunan awal yang dibuat sebelum penulis mulai menyusun karya ilmiah. Kerangka ini berfungsi sebagai gambaran umum mengenai isi tulisan sehingga penulis mengetahui urutan pembahasan dari awal hingga akhir. Kerangka karangan disusun secara sistematis, artinya setiap bagian ditata secara runtut dan saling berkaitan. Dengan adanya kerangka, penulis dapat menyampaikan pembahasan secara logis sehingga pembaca lebih mudah memahami isi karya ilmiah. Selain itu, kerangka karangan berisi pembagian pokok bahasan ke dalam bab dan subbab. Misalnya, dalam sebuah karya ilmiah terdapat bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 penutup. Di dalam setiap bab masih terdapat subbab yang membahas materi secara lebih rinci. Pembagian ini membuat isi karya ilmiah menjadi lebih terstruktur dan tidak membingungkan pembaca. Kerangka karangan juga menjadi panduan bagi penulis dalam mengembangkan tulisan. Dengan adanya kerangka, penulis sudah mengetahui apa saja yang akan dibahas pada setiap bagian. Hal ini membantu proses penulisan menjadi lebih mudah, lebih terarah, dan mengurangi kemungkinan ada pembahasan yang terlewat atau berulang. Sebagai contoh, jika topik yang dipilih adalah meningkatkan minat baca mahasiswa, maka kerangka karangan dapat dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, dilanjutkan dengan landasan teori mengenai minat baca, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran. Dengan kerangka seperti itu, penulis akan lebih mudah menyusun setiap bagian secara runtut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kerangka karangan merupakan pedoman atau peta dalam penulisan karya ilmiah. Kerangka membantu penulis menyusun isi tulisan secara sistematis, menjaga alur pembahasan tetap teratur, serta memudahkan pembaca memahami isi karya ilmiah secara keseluruhan. Pada slide 10, manfaat kerangka karangan. Pada bagian ini kita akan membahas tentang manfaat dari kerangka karangan dalam penulisan karya ilmiah. Kerangka karangan tidak hanya sekedar rencana, tetapi juga memiliki peran penting dalam membantu penulis menyusun tulisan agar lebih terarah dan mudah dipahami. Manfaat yang pertama adalah membantu penulisan tetap fokus. Dengan adanya kerangka karangan, penulis sudah memiliki batasan yang jelas mengenai apa saja yang harus dibahas. Hal ini membuat penulis tidak mudah keluar dari topik utama sehingga tulisan tetap sesuai dengan tujuan penelitian. Manfaat yang kedua adalah mempermudah penyusunan ide. Saat menulis karya ilmiah, seringkali penulis memiliki banyak ide. Kerangka karangan membantu mengatur ide-ide tersebut agar tersusun dengan rapi, logis, dan sesuai urutan pembahasan. Dengan begitu, proses menulis menjadi lebih mudah dan tidak membingungkan. Selanjutnya, kerangka karangan juga menghindari pengulangan pembahasan. Tanpa kerangka, penulis bisa saja membahas hal yang berulang kali di bagian yang berbeda. Dengan adanya kerangka, setiap ide sudah ditempatkan pada bagian yang tepat sehingga isi tulisan menjadi lebih efisien dan tidak berulang. Selain itu, kerangka karangan membantu penulis memilih materi yang penting. Tidak semua informasi harus dimasukkan dalam karya ilmiah. Dengan kerangka, penulis dapat memilah mana informasi yang relevan dan mendukung pembahasan, serta mana yang tidak perlu digunakan
Hal ini membuat tulisan menjadi lebih efektif dan tidak terlalu bertele-tele. Terakhir, kerangka karangan membuat tulisan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Artinya, isi karya ilmiah disusun secara runtut dari awal hingga akhir, mulai dari pendahuluan, pembahasan, hingga kesimpulan. Struktur yang rapi ini memudahkan pembaca untuk memahami isi tulisan secara keseluruhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kerangka karangan sangat penting dalam penulisan karya ilmiah karena membantu penulis tetap fokus, mengatur ide, menghindari pengulangan, memilih materi yang tepat, serta membuat tulisan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Pada slide 11 berisi tentang pola alamiah dan pola logis. Pada bagian ini kita akan membahas tentang pola pengembangan dalam penulisan karya ilmiah, yaitu pola alamiah dan pola logis. Pola ini digunakan untuk mengatur cara penyampaian isi tulisan agar lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang pertama adalah pola alamiah. Pola alamiah adalah pola pengembangan tulisan yang disusun berdasarkan keadaan yang nyata yang ada di sekitar kita. Pola ini dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah berdasarkan tempat atau spasial, artinya pembahasan disusun berdasarkan urutan tempat atau lokasi, misalnya dari bagian tertentu ke bagian lain, atau dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Pola ini biasanya digunakan ketika menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan lokasi atau ruang. Jenis yang kedua adalah berdasarkan waktu dan kronologis, artinya pembahasan disusun berdasarkan urutan waktu kejadian, mulai dari paling awal hingga paling akhir. Pola ini sering digunakan dalam penulisan sejarah, laporan kegiatan, atau proses suatu kejadian agar alurnya lebih jelas dan mudah diikutin. Selanjutnya adalah pola logis. Pola logis adalah pola pengembangan tulisan yang disusun berdasarkan cara berpikir atau logika penulis. Artinya, ide-ide dalam tulisan disusun secara sistematis berdasarkan hubungan sebab akibat, perbandingan, pengelompokan, atau penalaran tertentu. Pola ini tidak bergantung pada tempat atau waktu, tetapi lebih pada alur pemikiran yang masuk akal. Dengan menggunakan pola logis, penulisan dapat menyampaikan gagasan secara lebih terarah dan meyakinkan karena setiap pembahasan memiliki hubungan yang jelas satu sama lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola alamiah dan pola logis adalah dua cara pengembangan tulisan dalam karya ilmiah. Pola alamiah berfokus pada urutan tempat dan waktu, sedangkan pola logis berfokus pada cara berpikir dan hubungan logis antara ide dalam tulisan. Keduanya membantu penulis menyusun karya ilmiah agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Selanjutnya, contoh pengembangan tema menjadi judul dan kerangka. Pada bagian ini kata akan melihat contoh bagaimana sebuah tema dapat dikembangkan menjadi judul lalu dijabarkan menjadi kerangka pembahasan dalam karya ilmiah. Pertama adalah tema, yaitu air. Tema ini masih sangat umum karena air memiliki banyak aspek yang bisa dibahas, seperti air dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan, lingkungan, atau bahkan industri. Karena masih terlalu luas, tema ini perlu dipersempit agar lebih fokus. Dari tema tersebut kemudian dikembangkan menjadi judul, yaitu manfaat mengkonsumsi air putih. Judul ini sudah lebih spesifikasi karena hanya membahas air putih dalam konteks manfaatnya bagi tubuh manusia. Dengan adanya judul, pembahasan menjadi terarah dan tidak lagi membahas air secara umum. Setelah judul ditentukan, langkah berikutnya adalah menyusun kerangka pembahasan. Kerangka ini membantu penulis mengatur isi karya ilmiah agar lebih sistematis. Pada bagian pertama, kerangka dibahas tentang manfaat air putih. Di sini dijelaskan air putih memiliki banyak manfaat bagi tubuh, seperti menjaga kesehatan dan menjaga konsentrasi. Artinya, tubuh yang cukup cairan akan lebih sehat dan otak dapat
bekerja lebih optimal dalam berpikir dan berkonsentrasi. Kemudian pada bagian kedua dibahas akibat kekurangan air. Jika kekurangan air maka dapat menyebabkan beberapa masalah seperti dehidrasi, yaitu kondisi tubuh kekurangan cairan, kemudian penurunan konsentrasi yang membuat seorang sulit fokus serta gangguan fungsi ginjal karena membutuhkan cukup air dan bekerja baik. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa tema yang dijelaskan umum dapat dikembangkan judul lebih spesifikasi lalu dijabarkan lagi ke dalam kerangka yang lebih struktur. Kerangka ini yang nanti akan menjadi panduan dalam menulis karya ilmiah agar pembahasan tidak melebar, tetap fokus. Selanjutnya, hubungan topik tujuan tesis pada kerangka. Pada bagian ini akan membahas hubungan antara topik tujuan tesis dan kerangka karangan dalam penyusun karya ilmiah. Keempat unsur ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan memiliki peran masing-masing dalam membentuk sebuah karya ilmiah yang baik sistematis. Pertama adalah topik, yaitu ide atau pokok pembahasan yang masih bersifat umum, menentukan arah dasar dan sebuah karya ilmiah. Dari topik inilah penulis membahas menentukan apa yang ingin dibahas. Selanjutnya adalah tujuan, yaitu sesuatu ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian atau penulisan. Tujuan berfungsi untuk memperjelas dan mempersempit topik agar pembahasan menjadi lebih fokus. Dengan adanya tujuan, penulisan tahu apa yang dibuat penelitian tersebut. Kemudian ada tesis, yaitu pernyataan utama atau gagasan pokok yang dibuktikan pada dalam karya ilmiah. Tesis merupakan hasil perumusan dalam topik yang sudah ditentukan sebelumnya. Semua pembahasan dalam karya ilmiah nantinya akan diarahkan mendukung atau membuktikan tesis ini. Setelah itu ada kerangka karangan, yaitu susunan atau mengatur rencana penulisan, mengatur bagaimana isi karya ilmiah akan disampaikan. Kerangka ini disusun berdasarkan topik tujuan tesis yang tersebut sebelumnya, sehingga setiap bagian tulis menjadi terstruktur sistematis. Dari keempat unsur tersebut kita bisa melihat bahwa semuanya memiliki hubungan yang sangat erat. Topik menjadi dasar awal, tujuan jelas, arah tesis menjadi inti yang dibuktikan, karangan menjadi paduan dalam penyusunan semua agar kemudian menghasilkan sebuah karya ilmiah yang utuh. Kesimpulan, karya ilmiah yang baik tidak bisa disusun secara sembarangan, harus dimulai dari pemilihan topik yang tepat, tujuan yang jelas, tesis yang kuat dalam kerangka yang sistematis. Dalam begitu tulisan akan menjadi terarah, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, kesimpulan. Pada bagian ini kita akan menarik kesimpulan dari seluruh pembahasan mengenai penulisan karya ilmiah, khususnya tentang topik tujuan tesis dalam kerangka karangan. Pertama, topik merupakan pokok pembahasan, masih bersifat umum. Topik menjadi langkah awal dalam penulisan karya ilmiah. Karena topik inilah penulis menentukan arah dasar pembahasan. Namun karena masih umum, topik belum cukup untuk langsung menjadikan bahan tanpa berendam lagi. Kedua, tujuan berfungsi untuk mempersempit pembahasan. Seperti topik dipilih penulis perlu menentukan tujuan agar ruang lingkup penelitian menjadi lebih jelas, tidak terlalu luas. Dengan adanya penulisan bisa fokus ingin dicapai dalam karya ilmiah tersebut. Ketiga, tesis dalam gabungan dari topik, tujuan, dalam tesis. Bentuk pernyataan tesis menjadi karya ilmiah menjadi berisi gagasan. Penelitian akan dibuktikan penulis. Semua pembahasan nantinya harus mengarah pada pembuktian tesis, sehingga karya ilmiah menjadi terarah dan logis. Keempat, kerangka karangan berfungsi pada pedoman dalam penyusunan karya ilmiah. Kerangka ini membantu menulis, mengatur atau tulisan hingga memulai pendahuluan hingga menutup pembahasan utama.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat unsur saling berkaitan dan tidak topik bisa dipisahkan. Topik menjadi besar awal tujuan menjelaskan awal tesis ini gagasan dalam kerangka menjadi panduan penulis jika tepat digunakan untuk yang baik, maka akan menghasilkan karya ilmiah sistematis, terarah, dan berkualitas. Jadi dalam menyusun karya ilmiah kita tidak bisa hanya fokus pada sebagian saja, tetapi harus memahami keseluruhan proses mulai menentukan topik hingga menyusun kerangka agar lebih menjadi baik dan mudah dipahami. Sekian, terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.